Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Marhaba. wabarakatuh. Let's talk in detail. Siap. Naltaqi bikum ma'ana min jadid. Hari ini tamu kita adalah Bapak Daniel Kusuma SEMM. Dan beliau adalah menempati posisinya saat ini di STAI Tasikmalaya, merupakan wakil ketua 3 bidang tata pamong dan organisasi. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang Bung Arsul. AA aja ya manggilnya ya. Boleh, Oke. boleh. Kalau Bapak itu kan biasanya untuk orang-orang yang udah nikah gitu. jadi yang belum tahu ini Pak Waka 3 kita ini kan masih single ya, masih single, karena itu ya saya manggilnya aja lah, atau mas-mas aja ya gitu ya. Aja. Siap, Oke, sip. Apa kabarnya Daniel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, keluarga sehat. Alhamdulillah. Yang terbaik di hati sehat juga. Alhamdulillah. Oh ada ya, ada ya, Insya ada ya. Allah. Oh ada. Oke. Dan beliau ini dari latar pendidikannya S2, sudah menempuh S2 di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan manajemen SDM, lalu kemudian S1-nya di Unsil. Nah, dekat ya Unsil. Universitas Siliwangi, jurusan manajemen SDM juga. Jadi Kebalik Pak Arsul, kebalik. kebalik ya. Gimana S1-nya kebaliknya? di Unsud, S2-nya di Unsil. Oh gitu. Oh, mohon maaf ini. Kok saya kok jadi agak tell me gini ya. Berhadapan dengan orang ganteng biasanya begini nih saya di. Oke, maaf sebelumnya ini. Oke, jadi untuk tema kali ini kan. Jadi tema yang akan kita coba angkat kali ini adalah kaitannya dengan keterbaikannya. Tapi sebelum kita masuk ke tema yang lebih inti ini, lebih detail ini, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang kira-kira dalam sepanjang hayat gitu, Daniel ini punya nggak seseorang gitu yang terbaik, atau apapun itu yang terbaik gitu? Orang yang di hadapan saya selalu dijadikan yang terbaik, sehingga Oke. saya akan melakukan yang terbaik untuk dia, termasuk Bung Arsul. Asik. Oke, ini puitis juga nih Daniel ini. Saya curiga ini. Jangan-jangan simpanannya banyak juga ini ya. Data storage luas Pak Arsul. Oke. Masih 160 giga ya. Yoi. Oke. Nih, jadi temanya adalah tentang keterbaikan, terutama mengenai kampus kita nih hari ini. Dan setiap kali saya searching itu, misalnya di YouTube atau sekalian di Google itu kan, itu selalu misalnya kampus terbaik sejabar Banten. Itu yang saya temukan selalu gitu kan. STAI Tasikmalaya pernah meraih 3 kali terbaik sejabar Banten. Bahkan nih piagamnya juga kan ada piagam penghargaan terbaik 1, 2, 3 tuh. Banyak sekali ini keterbaikan yang diraih oleh kampus kita STAI Tasikmalaya ini. Ini kira-kira bisa diceritakan nggak sih ceritanya kok bisa gitu STAI kampus kita yang tercinta ini meraih gitu status terbaik bukan se-Tasikmalaya tapi sejabar Banten. Itu gimana ceritanya tuh? Pertama yang harus diketahui oleh Bung Arsul juga rekan-rekan semuanya, bahwa penghargaan ini bukan politis sifatnya, tetapi merupakan apresiasi atas kinerja kita secara keseluruhan, total quality management tentunya. Tidak ada pendekatan subjektif, ya pasti adalah mempertunjukkan show up mengenai mutu daripada organisasi kita. Kenapa saya bilang total quality management? Yaitu ya semacam pendekatan manajemen yang membangun kesadaran kepada sivitas akademik, termasuk dosen, mahasiswa, juga karyawan dan pejabat struktural, untuk selalu memakai kualitas, paradigma kualitas dalam setiap proses organisasi. Lalu kemudian kita derivasikan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan dan aktivitas yang sifatnya
menegakkan tridharma perguruan tinggi. Oke. Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian. Ya, itu. Oh, jadi dalam rangka menegakkan tridharma perguruan tinggi, lalu kemudian kita memakai standar tadi kualitas gitu ya. Iya. Oke, bisa didefinisikan lebih mendetail nggak kira-kira? Ini kira-kira standar apa tadi? Standar apa tadi? Standar kualitas manajemen ya. Total Kira-kira quality apa ini? management ya. Ya. Ya gini, patokannya kita tetap kepada aturan yang berlaku. Di atas kita ada standar nasional pendidikan tinggi. Lalu kemudian standar nasional pendidikan tinggi tersebut harus diturunkan ke dalam standar penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas mutu organisasi. Lalu kita derivasikan lagi ke dalam standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum. Iya. Ini saya kalau misalnya bicara organisasi ini memang agak ngeblank nih. Ini memang Daniel kita ini memang jagonya kalau ngomong organisasi ini. Maka saya akan lebih banyak mendengar kira-kira begitulah. Standar pelayanan minimum ini merupakan ikhtiar kita gitu untuk meningkatkan, mengoptimalisasi kinerja organisasi yang kemudian tadi menggambarkan penegakan tridharma perguruan tinggi yang kemudian kita sinergikan, kita sinkronisasikan dengan semangat manajemen mutu. Nah, ada 7 standar pelayanan minimum. Tadi terkait langsung dengan standar pelayanan pendidikan, standar pelayanan pengabdian, juga standar pelayanan pendidikan. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Lalu kemudian selanjutnya kepada standar layanan administrasi. Administrasi akademik, mahasiswa, kepegawaian, sarpras, dan umum. Nah, jadi SNPT yang besar tersebut diturunkan dalam standar penjaminan mutu internal, diturunkan lagi ke dalam standar pelayanan minimum manajemen organisasi STAI. Tentunya tadi semangat kualitas tersebut harus ada di dalam sistem, terus kemudian diinteraksikan ke dalam orang-orang. Gitu. Nah, komitmen dan integritas orang-orang dalam menegakkan mutu tersebut menghasilkan ini. Misalnya ini ya penghargaan. Ini bicara penghargaan ya. 1, ada 2, ada 3. Ini kapan aja nih kira-kira diraih oleh kampus STAI Tasikmalaya ini? Ini seperti lihat di sini ada tahun 2015, ada tahun 2016. Dan juga tahun 2018. Udah 3 kali ya, luar biasa. Jadi kalau Anda misalnya mencari kampus terbaik, bukan se-Tasikmalaya, tapi se-Jabar Banten, itu mari. Kita masuk. Ini bukan hoax ya, kawan. Ada buktinya. Ada buktinya ya. Dalam rangka meniadakan hoax. Ini buktinya kita pasang di sini nih, makanya nih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Nah, ini selanjutnya nih, ini tadi kan bicara kita tahun 2015, tahun 2016, juga tahun 2018. Ini kira-kira standar yang dipakai untuk penilaian hingga keluar akhir misalnya piagam penghargaan terbaik ini sama atau kira berbeda-beda tiap tahun, dari tahun ke tahun itu? Itu selalu sama Pak Arsul. Karena tadi acuannya adalah standar nasional pendidikan tinggi, serta standar penjaminan mutu internal. Jadi SNPT dan SPMI ini yang dijadikan sebagai indikator mutu dalam pengelolaan perguruan tinggi oleh kementerian maupun oleh instansi terkait yang mengelola atau membawahi pendidikan tinggi seperti itu. Gitu. Yang dibedakannya adalah mungkin tiap tahun itu ada peningkatan indikator, peningkatan standar minimumnya. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa lengah. Tiap tahun terus-menerus kita melakukan peningkatan mutu di segala bidang. Iya, Nah, benar. oleh karena itu ya mau tidak mau, seperti Bung Arsul juga merasakan setiap hari kita di-press dengan kegiatan, kita terus aja kegiatan. Seolah kegiatan yang serupa diulang-ulang terus. Nah, tapi tidak seperti itu juga. Ada capaian-capaian tertentu, indikator-indikator tertentu dalam setiap kegiatan yang saling berkelanjutan secara sistematik mengait untuk meningkatkan mutu. Oh gitu, luar biasa. Jadi ini itu bukan apa ya, penghargaan terbaik STAI Tasikmalaya se-Jabar Banten ini bukan apa ya, bukan merupakan cek kosong lah kira-kira begitu, tapi ini merupakan apa ya, capaian yang harus ditempuh dari prosedur awalnya hingga akhir, kira-kira begitu ya. Kira-kira Daniel, ada nggak kira-kira semacam pengalaman gitu, cerita-cerita unik ketika misalnya mempersiapkan apa proses menuju terbaik ini, cerita mungkin kisah-kisah sedihnya, kisah-kisah bahagianya itu apa tuh, bisa di-share nggak ke kita nih?
Oke, yang pasti karena ini merupakan kinerja daripada seluruh komponen yang ada di STAI, Betul, betul. termasuk di dalamnya pastinya yang menjadi pemeran utamanya adalah sumber daya manusia. Kita kan ada pemberdayaan daripada sumber daya, ada perlengkapannya, gitu. Ada kemudian ada sarpras di sini gitu, terus kemudian ada kurikulum dan lain-lain. Tapi tentunya ada yang lebih penting daripada itu semua. Nah, apa itu? Kenapa Apa saya itu? ngambil SDM itu, manajemen SDM, S1, S2-nya itu? Ya karena memang faktor utama dalam sebuah organisasi kan ada manajemen. Manajemen itu di manusianya. Ada man, money, terus ada modalnya. Oh, capital, money sama modal. modal, terus ada market, ada mesin, ada metode. Nah, tetap Oke. man itu selalu digunakan menjadi terminologi, menjadi komponen yang pertama dan utama. Oh, Karena gitu. kesetelan organisasi, sebuah sistem, kelengkapan perangkat hukum dan lain-lain apabila tidak dijalankan oleh SDM yang baik dan Oh, tepat, betul. tentunya tidak akan Betul, betul sekali. menjadi apa namanya, tidak akan memberikan dampak yang baik seperti itu. Itu kayak sebuah pepatah ya dalam bahasa Inggris ini, kok mohon koreksi ya Daniel ya. Kalau bisa saya salah misalnya dalam bahasa Inggris, it is not the gun but the man behind the gun. Iya, Kira-kira begitu ya. betul. Luar biasa. Diturunkan lagi dalam apa namanya, jargon manajemen itu, Apa tuh jargonnya apa tuh? the right man on the right place. Kok saya kayak sering denger ya jargon itu ya, di mana ya? Jargon ngutip sih. Oh gitu ya. Itu sudah menjadi umum gitu, menjadi prinsip dasar dalam manajemen organisasi, bahwa harus menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat pula. Oke. Orang yang tepat ini kualifikasinya, pendidikannya gitu. Oh gitu. Termasuk integritasnya. Percuma juga kalau orang pintar tapi dia tidak Oh memiliki gitu akhlak ya, yang baik. benar Gitu, sehingga benar. dia tidak akan memberikan perilaku yang baik. Otomatis perilaku yang tidak baik ini akan menghasilkan yang tidak baik pula. Oke. Terus tempatnya harus tepat pula. Gitu. Kalau pendidikannya manajemen, ya ditempatkan di bab manajemennya gitu. Kalau pendidikannya psikologi, di bidang psikologinya kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya Daniel sekarang masih single, itu berarti waktunya yang belum tepat aja kali ya. Nah, kebanyakan bikin organisasi sepertinya. Makanya jangan keseringan mikirin organisasi dong. Bisa-bisa saya kawin sama organisasi. banyak kayak gitu banyak. Oke, ini selanjutnya nih. Tadi kita udah bicarain tentang indikator, udah bicarain tentang pengalaman. Ini pengalaman yang seru yang lainnya nih. Ketika misalnya STAI Tasikmalaya ini mendapatkan piagam penghargaan terbaik, ada nggak kira-kira sih, misalnya kampus lain gitu ya, yang ada ya pokoknya yang ada di Jawa Barat dan Banten itu. Daniel misalnya nih, saya pengen pengen studi banding misalnya nih, ada nggak sih yang kayak gitu? Oh iya, sering Pak Arsul. Tiap tahun kita menerima studi banding. Oh Terutama gitu. dari klaster sekolah tinggi agama Islam gitu. Iya benar. Ada beberapa yang dari Garut, terus dari Pangandaran, terus dari Bogor. Pernah. Wih, luar biasa itu. Berarti kampus STAI Tasikmalaya itu sudah menjadi semacam mercusuarnya untuk khususon ya, klaster sekolah tinggi agama Islam. Bahkan untuk nilai pemeringkatan kita kan jadi ada 3 klaster, ada klaster universitas, ada klaster institut, ada klaster STAI. Untuk indikatornya sama, Bung Arsul. Indikatornya sama, indikator penilaiannya. Hanya saja pengalinya yang berbeda. Ya karena jelas kalau institut ini standarnya minimal ada 6 prodi kayak gitu, 3 fakultas. Jadi pengalinya aja yang beda. Standarnya sama aja. Oh gitu. Jadi 3 klaster tersebut tidak menunjukkan apa namanya semacam strata, bukan. Hanya klaster-klaster tertentu saja. Yang menjadikan berbedanya adalah pengalinya gitu. Otomatis ada 6 prodi, pengalinya beda. Tetapi dalam setiap pemeringkatan itu nilai kita itu setara dengan institut universitas. Kalau gitu harus institut dong, perubahan Insya nih. Allah, mohon doanya. Kapan itu? Kapan? Ini Ada kita ya? sedang mengajukan, Pak. Sedang mengajukan. Wih, luar sedang biasa. proses. Saya aja baru tahu ini. Luar biasa, gimana ceritanya? Sedang proses verifikasi dan validasi dokumen. Alhamdulillah, udah sampai ke tahap sana berarti ya? Iya, udah. Oh, jadi perjalanan hari ini STAI Tasikmalaya itu menuju Institut Agama Islam Tasikmalaya. Tasikmalaya. Luar
Luar Jadi biasa. buat rekan-rekan yang ingin melanjutkan kuliah di kampus yang keren dan berkualitas, STAI Harus mah dong. STAI, Pastinya. siap. Ini Oke. oke. Kita juga mendirikan lagi mendirikan prodi baru. Untuk Prodi S2, baru juga? S2. Walah, oh ada S2 juga, institut Magis. sekalian S2. S2. Jangan tanggung-tanggung kalau punya misi. Kalau punya visi Gila. ada S2 Keren S2 abis PAI. ini, keren abis. Gitu, Oke. S2 PAI sekarang lagi tahap assessment. 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 Gitu. Assessment yang pertama kita sudah lolos. Oh ya, ada berapa assessment itu? Ada 2. Pak Waka? Oh ada 2. Ada Berarti ini 2 yang terakhir assessment, ya? Ada 2 asesor, ini yang terakhir. Final. Iya. Oh alhamdulillah. Cuman kalau gitu. kemarin sempat terhambat karena ada refocusing anggaran COVID-19 sehingga proses asesmen ini kemudian di moratorium dulu, dihentikan dulu. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun ini segera dipercepat dan bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, pemirsa, saudara-saudara semuanya, ini STAI Tasikmalaya ternyata lagi punya hajat nih. Hajatnya nggak tanggung-tanggung, 2 target yang sekarang kita lagi kejar. Yang pertama, perubahan menjadi institut. Nah, Institut Agama Islam Tasik kan jadi keren tuh. Bukan sekolah tinggi lagi kan berarti ya? Yoi. Wih, keren. Terus yang kedua, nih PAI lagi mengejar target S2. Nah, nanti misalnya kawan-kawan mau pada lanjutin S2 prodinya nih, prodi pendidikan agama Islam, nggak usah jauh-jauh. Tuh, Bener nggak? Ini STAI sini aja STAI Sudah jelas. Tasikmalaya. Udah, oh iya, udah bukan hoax sekali lagi. Bukan, Oke. bukan kaleng-kaleng juga. Siap, oke. Nih, nah sekarang kan gini. Saya ingat salah satu filsuf Demokritos gini bilangnya tuh, nggak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Tuh, Betul kan? betul. Berarti kalau gitu, ini STAI Tasikmalaya dalam rangka merubah diri, otomatis dong. Kalau berubah itu kan harus menuju yang lebih baik. Ini kira-kira setelah 3 kali penghargaan terbaik ini kan 2015, 2016, 2000. Ini kira-kira hal apa lagi sih yang ada dalam benak Anda sehingga sampai sekarang Anda ini kok masih single gitu loh. Pengen apa lagi gitu loh maksudnya. Gini, kalau dalam manajemen itu ada siklus organisasi. Ada dari kelahiran, pertumbuhan, penurunan dan selanjutnya ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita analisis dan kita sudah bukukan dalam buku bab sejarah yang merupakan laporan kinerja perguruan tinggi yang bisa rekan lihat juga gitu di pangkalan data. Kita sekarang pada fase keunggulan. Fase Kemarin itu sebelumnya adalah fase kemajuan. Targetnya adalah di mana kita dapat meraih penghargaan. Penghargaan ini bukan berarti sebagai tujuan utama ya, tapi kan penghargaan ini merupakan representasi daripada kinerja. Kemarin kita dapat penghargaan berturut-turut 3 kali terbaik Jawa Barat Banten. Nah, visi kita masih di level Jawa Barat. Sekarang kita menaikkan pada fase keunggulan, yaitu ingin menjadi terbaik nasional. Oh, ini rupanya. Oke. Klaster institut kalau nanti jadi. Kalau belum juga sekolah tinggi agama Islam untuk khususnya PTKIS, perguruan tinggi agama Islam swasta. Oh, jadi kita hidup itu nggak stagnan ya? Iya. Nggak single juga dong. Kena deh. Just intermezzo ini Pak ya. Oke, no problem. Siap. Nah, jadi gitu ya. Jadi memang kita hidup harus nggak seharusnya juga statis, dan ternyata kita di STAI Tasikmalaya ini punya passion juga ya. Iya. Dan satu-satunya passion mungkin di fase keunggulan. Fase keunggulan ini semacam membuat semacam apa ya, uniqueness gitu ya, mungkin keunikan yang harus dimiliki oleh STAI Tasikmalaya. Selanjutnya adalah bukan lagi di tingkat sejabar Banten tapi nasional, juga institusi tadi, dan juga S2 untuk program pendidikan agama Islam di PAI. Luar biasa. Waduh, ini obrolan kita ini udah kemana-mana nih Pak. Mohon maaf ya, saya sering kali menyinggung-nyinggung ini hal yang tidak semestinya.
itu kan namanya motivasi. Oke. Kalau nggak dikomporin orang susah Oh gitu termotivasi. ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal motivasi ini promosi, barangkali ada pesan tertentu gitu loh untuk kita sebagai Civitas Akademika baik di sini maupun yang sudah misalnya di luar sana berkiprah ataupun mungkin adik-adik kita nanti di tahun 2021 mungkin gitu loh. Oke. Mungkin ada sepatah dua patah kata gitu, Oke. Prof. Silakan. Pak Jadi Waka. kita mengacu kepada undang-undang sebagai perangkat hukum tertinggi, sebagai falsafah, bahwa dalam pembukaan tersebut, pengembangan undang-undang tersebut ada mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, juga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kita sebagai entitas pendidikan yang di luar kita terkenal dengan jargon SA itu kampus perjuangan, kami mengajak rekan-rekan Betul. untuk ikut berjuang bersama kami dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, luar biasa. Kampus perjuangan di sini banyak aktivis gitu. Di sini tentunya akademisi banyak, Iya, aktivis, iya, akademisi pula. Betul. Artinya dia akademisi yang memiliki giroh atau semangat yang tinggi. Oke. Nah, kami mengajak rekan-rekan gitu untuk bergabung bersama kami, berjuang untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Bangsa, Allahu Akbar. Ini keren sekali nih pesannya nih Pak Waka ini. Ya, ternyata diam-diam beliau ini ternyata meskipun single ya. Luar biasa pemikirannya itu sangat maju sekali rekan-rekan semuanya. Ya alhamdulillah nampaknya insya Allah kemungkinan kita akan banyak lagi ngobrol di lain waktu. Siap. Pak Waka. Siap. Mudah-mudahan kita masih bisa sharing ya. Siap. Gitu. Tentang apapun karena beliau ini manusia yang unik. Artinya dalam unik itu cakrawala pengetahuannya itu begitu lebar dan luas gitu kira-kira begitu. Ngobrol apapun sama beliau ini nyambung dah pokoknya gitu. Ya dan terima kasih sekali ini atas waktu dan kedatangannya. Mohon maaf ini dan jangan lupa ya kawan-kawan ya, like, subscribe, comment and share pokoknya gitu ya. Di YouTube, di Facebook, pokoknya di semuanya dah wajib. Oke. Oke. Terima kasih sebelumnya. Siap. Wa akhirul kalam jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.